Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد. Jamaah subuh Masjid Usda'i yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di setiap kegiatan kita kecuali menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas petunjuknya, atas nikmatnya, atas pertolongannya, kita masih memiliki atau masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku muslim, terutama upaya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada setiap insan yang konsisten untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah saum ini adalah wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, setiap mukmin yang baligh, yang beriman. Dan pastilah setiap ibadah yang telah diperintahkan, baik yang sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah, pasti memiliki banyak hikmah, pasti memiliki banyak manfaat untuk manusia di dalam menjalani kehidupannya. Mari kita coba untuk melihat lebih dalam, memahami lebih luas berkaitan dengan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Apakah saum itu hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, atau memang di dalamnya sebetulnya secara filosofis terkandung makna-makna lain yang lebih dalam, yang itu menjadi ukuran bagi ketakwaan setiap mukmin. Kalau melihat atau merujuk kepada dasar perintah saum, yaitu ayat 183 sampai 186 di dalam surah Al-Baqarah, sangat jelas di setiap bagian dari ayat itu ada kalimat terakhir yang menjadi kata kunci. Di surat 183, di ayat 183 itu ada ungkapan la'alakum tattaqun. Satu itu. Jadi saum ini diperintahkan dengan tujuan agar manusia itu meraih atau mendapatkan derajat ketakwaan. Yang kedua, itu ada ungkapan in kuntum ta'lamun.
Jadi kalau kalian mengerti, memahami. Jadi yang kedua ini ada aspek ilmu. Kemudian yang ketiga itu ada ungkapan wala'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kalimat yang terakhir itu ada ungkapan wala'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan irsyad atau bimbingan. Kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, jadi ini kata kunci yang harus kita pecahkan, yang harus kita pahami lebih mendalam. Apa sesungguhnya takwa, apa itu ilmu, apa itu bersyukur, dan apa itu bimbingan atau irsyad. Yang pertama, bahwasannya perintah saum ini adalah agar kita menjadi manusia yang memiliki derajat takwa, takwanya yang maksimal, yang optimal. Jadi bukan hanya sekedar 2-3 kali kita bertakwa, tapi sepanjang hidup kita, dimanapun, pada situasi apapun, kapanpun, itu harus senantiasa bertakwa. Takwa memiliki banyak arti. Secara bahasa memang takwa adalah dari kata waqayaqi, artinya menjaga. Tapi turunan makna dari kata takwa ini banyak. Di antaranya takwa juga adalah berhati-hati. Takwa itu senantiasa mengingat Allah agar kita tidak terjerembab kepada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Takwa juga bisa diartikan disiplin dan lain sebagainya, tergantung konteksnya dan juga situasinya. Tapi dari itu semua yang paling penting dan yang utama, bahwa takwa itu adalah senantiasa menghadirkan Allah di dalam diri kita, dimanapun, kapanpun. Karena takwa itu tidak mungkin diraih. Jadi kita bersungguh-sungguh, berhati-hati, menjauhi segala macam perbuatan-perbuatan yang menyebabkan jadi dosa. Itu kalau tidak ada perasaan bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling utama adalah bahwa diri kita ini harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perintah yang mendukung ke dalam upaya bagaimana manusia itu untuk selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah saum. Kenapa? Karena saum ini memang tidak terlihat. Dalam salah satu hadisnya itu diungkapkan bahwa wa ana ajzi bihi illa siyam wa ana ajzi bihi. Jadi semua amal Bani Adam itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat dan 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali saum, wa ana ajzi bihi. Itu adalah milikku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Karena memang tidak kasat mata. Boleh jadi orang mengatakan saum di depan orang terlihat seperti saum, tetapi kalau dia sendiri, dia dalam keadaan sendiri, maksudnya boleh jadi dia tidak saum atau batal. Atau dia mengatakan saum tapi dia tidak menjaga hal-hal yang menyebabkan saumnya itu tidak benar, pahalanya hilang. Karena betapa banyak, kata Nabi, orang yang memang saum tapi itu hanya berujung pada rasa lapar dan haus saja, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, jadi sesungguhnya apa yang dimaksud dengan perintah dari saum ini? Apa hikmah-hikmah terbesarnya? Dan bagaimana kita mengaplikasikan atau melaksanakan nilai-nilai saum ini dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, bahwa saum itu membentuk profil diri kita yang jujur.
Itu yang pertama. Jadi sikap atau sifat jujur ini harus selalu mengiringi kehidupan kita. Ketika kita bertransaksi, berjual beli, itu harus jujur. Ketika kita berakad juga jujur. Ketika kita mendapatkan tugas juga jujur dengan tugas-tugas yang memang menjadi kewajiban kita. Semuanya itu didasarkan pada sifat dan sikap jujur. Dan itu untuk saat ini, hadirin rahimakumullah, sifat jujur ini sangat mahal, berat. Ada kalanya apa yang kita sampaikan ini bertambah, berkurang, dan lain sebagainya. Karena kalau senantiasa merasa diawasi oleh Allah, itu pasti dia akan menyampaikan sesuatu yang benar, yang semestinya. Seringkali apalagi di dalam media sosial kita juga memberikan komentar dan sebagainya, itu kadang jujur dan tidak jujur. Jadi sekali lagi bahwa yang pertama, sesungguhnya nilai-nilai dari ibadah saum ini diantaranya adalah kita harus senantiasa bersikap jujur kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri. Nah, yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, nilai saum yang kedua itu adalah bersyukur. Betapa Allah memberikan perintah saum ini itu dengan dasar bahwa segala kebaikan-kebaikannya diperuntukkan bagi manusia. Jadi bagaimana kalau tidak bersyukur ya, bahwa apa yang telah kita jalani ini sebetulnya bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi kesehatan kita dengan saum itu. Jadi bersyukur itu adalah bagian kedua yang ada dalamnya nilai saum. Bersyukur itu ada tiga, hadirin rahimakumullah. Pertama, syukur lisan. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, kemudahan dan lain sebagainya yang kita dapatkan. Yang kedua itu syukur hati, bahwa segala macam keberhasilan, segala macam kesuksesan itu sesungguhnya adalah dari Allah. Jadi hati kita mengakui bahwa itu semua adalah dari Allah. Dan yang ketiga itu syukur sikap, perbuatan ditunjukkan. Syukurnya akal itu adalah kita menuntut ilmu, mendengarkan tausiah-tausiah, itu kita bersyukur. Bersyukur akal kita. Bersyukur fisik kita itu sehat adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalaikan salat misalnya. Kemudian yang sekarang kita jalani dengan fisik yang sehat ini juga kita laksanakan perintah saum ini. Jadi itu menunjukkan bahwa secara sikap kita bersyukur. Kalau kita memiliki barang-barang kita rawat, kita jaga, itu juga namanya berarti bersyukur. Jadi merawat segala hal yang kita miliki, baik yang sifatnya pribadi maupun ini adalah milik umum, milik jamaah, itu dirawat, dijaga, tidak hilang, tidak kotor, tidak rusak. Itu juga adalah salah satu petunjuk dari kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, lalu nilai lain yang ada dalam saum ini diantaranya adalah bahwa saum itu mempererat tali persaudaraan. Ada nilai-nilai empatik, ada nilai-nilai simpatik terhadap orang. Di antaranya paling tidak ketika ada perintah-perintah dari Al-Qur'an atau dalam hadis kita berbagi dengan orang lain, itu berarti kita tengah memperhatikan saudara-saudara kita dengan memberikan takjil, dengan bersilaturahim. Apalagi dalam tradisi kita biasanya di akhir Ramadan masuk pada hari Lebaran, itu umat Islam di Indonesia terutama senantiasa bersama dengan keluarga, dan itu menjalin satu rahim yang sangat kuat, juga dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman-teman lainnya. Jadi pada intinya bahwa saum ini
mengantarkan seseorang untuk lebih banyak lagi mengenal orang lain. Nilai saum yang berikutnya, bahwa saum itu memberikan atau menjaga keseimbangan pola hidup, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya karena secara fisik kita menahan dari rasa lapar dan haus atau tidak makan minum dengan ketentuan-ketentuan tertentu dari mulai imsak sampai nanti menjelang maghrib. Nah, saum itu sudah cukup banyak penelitiannya bahwa ia sangat memberikan manfaat kepada tubuh kita, menjadi sehat. Dan pada kenyataannya kita rasakan bahwa di saat saum ini memang tubuh kita itu bisa lebih baik sebetulnya. Karena kebiasaan kita mengkonsumsi makanan kadang-kadang tidak terkendali, tidak tertahan, terkadang mubazir dan lain sebagainya. Nah, dengan saum ini betul-betul ya, kita didisiplinkan untuk bagaimana agar pola hidup kita ini seimbang sehingga menjadi baik, menjadi sehat. Berikutnya, hadirin rahimakumullah, juga yang tidak kalah penting dari nilai saum ini adalah membentuk sikap disiplin, disiplin keinginan, disiplin program, disiplin kegiatan, semuanya serba disiplin. Karena itu berangkat dari imsakannya itu sendiri. Menahan, menjaga, mengatur. Jadi sebetulnya bukan hanya soal makanan. Jadi kalau makan minum itu adalah yang sifatnya lahiriah, tapi yang sifatnya batiniah itu pada dasarnya adalah kita mendisiplinkan diri kita. Terkadang hawa nafsu ini tidak tertahan, tidak cukup dengan satu keinginan. Kalau kita sudah mendapatkan satu hal yang diinginkan, maka muncul keinginan yang kedua, tambah lagi keinginan yang ketiga, terus begitu. Kalau sudah punya apa yang kita dambakan, dikoleksi, ingin tambah lagi dan seterusnya. Jadi memang manusia itu kalau tidak dalam bentuk perintah yang tegas dalam syariat untuk menjalankan ibadah, itu tidak terjaga atau kurang kuat untuk bisa menjaga itu. Bisa dicoba nanti kalau sudah selesai saum Ramadan, yang seharusnya makan minum itu disiplin, tidak terlalu kenyang, tidak terlalu berhura-hura, tidak terlalu konsumtif begitu. Tapi pastilah kalau kita di saat tidak saum itu akan berbeda keinginannya. Dan buktinya begitu ya. Kalau sudah masuk pada hari Lebaran itu makan minum sudah tidak lagi terkontrol. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah menjalankan disiplin diri. Berikutnya adalah disiplin waktu. Jadi di bulan puasa ini kita diberikan oleh Allah pelajaran tentang bagaimana kita mendisiplinkan waktu. Kenapa? Karena setiap hal, setiap keadaan itu memang harus diisi dengan ibadah. Jadi tidak ada detik demi detik, kemudian jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan itu yang tidak diisi dengan nilai-nilai ibadah dalam Islam. Karena Nabiullah SAW juga bersabda, ketika masuk bulan suci Ramadan itu beliau selalu mendatangi sahabat, atau kadang sahabat mendatangi beliau, dia katakan, atakumu syahrul Ramadan, syahrun fihi barakah, wa yunazzilullahu fihi rahmah, wa yakhutul khataya, wa yastajibu du'a, wa ibahi Allahu bihi malaikatah. Fa'rullaha min anfusikum khairan, fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Rawahu Tabrani. Jadi kalau masuk bulan suci Ramadan, Rasul selalu mengingatkan, wahai para sahabat, atakumu syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, bulan yang dalamnya penuh berkah, bulan di mana Allah menurunkan rahmat atau pemeliharaan. Di situ siapapun yang memohon ampun, bertaubat, maka akan diampuni oleh Allah. Yakhutul khataya, menghapus kesalahan-kesalahan, dan doa, harapan, keinginan itu dikabulkan di bulan itu.
Dan juga Allah membangga-banggakan kita di depan para malaikatnya. Maka kata Nabi, fa'arullaha min anfusikum khairan, tunjukkan sisi yang paling positif, yang paling baik, yang paling hebat dari dirimu. Karena orang yang rugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini. Itu sabda Nabi. Jadi ungkapan fa'arullaha, maka tunjukkan sisi yang paling hebat, yang paling kuat dari dirimu di bulan suci Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi saum yang bertujuan untuk membentuk karakter takwa itu memang tidak langsung jadi, tidak mudah. Tapi perlu ada simulasi-simulasi, perlu ada usaha-usaha untuk sampai pada derajat takwa tersebut. Takwa di mana kita betul-betul menghadirkan Allah, merasa setiap saat itu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa proses latihan. Itulah simulasi-simulasinya. Jadi di dalam saum, di dalam ibadah saum kita juga diharuskan untuk senantiasa mengisi waktu saum itu dengan ibadah yang lain. Apa itu? Baca Al-Qur'annya, berbaginya, berzikirnya, berdoanya, salatnya atau qiyamul lailnya, dan seterusnya. Nah, itulah yang akan nanti membentuk sikap takwa, derajat takwa di dalam pribadi kita. Jadi tidak mungkin kita berangan-angan. Oleh karenanya kalimatnya juga diungkapkan la'allakum, semoga. Jadi ini sesungguhnya bergantung kepada setiap diri kita. Hadirin rahimakumullah. Apakah akan mengisinya dengan sungguh-sungguh tadi sebagai ungkapan Nabi, fa'arullaha min anfusikum khairan, tunjukkan sisimu yang paling baik. Bahkan di dalam satu hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, bahwa Nabi itu ajwadun nas, orang yang paling baik. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina ma yalqahu Jibril, dan ternyata Rasul itu lebih hebat lagi di bulan suci Ramadan ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Hina ma yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin, dan malaikat Jibril itu setiap malam hadirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Fayudarisuhul Quran, malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair, maka tambah hebat lagi Nabi Muhammad SAW itu di bulan suci Ramadan, ajwadu bil khair. Bahkan sebegitu hebatnya diungkapkan dalam hadis itu seperti angin yang berhembus, karihal mursal, seperti angin yang berhembus ya, yang datang kepada kita. Jadi kalau kita dalam keadaan gerah, kemudian ada angin yang berhembus, itu rasanya bagaimana Pak? Kan nikmat ya, begitu nyaman, begitu kita rasakan ya. Ketika kita dalam keadaan capek, lelah, gerah, kemudian ada angin yang berhembus, itu nikmat. Dan itu suatu yang harus kita syukuri ya. Jadi tidak diminta tapi datang sendiri. Demikian juga Rasulullah SAW diibaratkan bahwa di bulan suci Ramadan itu kebaikan-kebaikan beliau itu meningkat. Ini berarti bulan suci Ramadan pada dasarnya memberikan satu petunjuk bahwa tidak hanya sekedar menahan, tapi juga di dalamnya ada nilai-nilai lain yang harus dijaga sehingga betul-betul membentuk pribadi kita yang takwa. Di situ ada disiplin, ada jujur, ada sikap bersyukur, ada sikap berbagi, ada persaudaraan, ada silaturahim. Jadi ada upaya-upaya optimal dalam diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi la'alakum tattaqun juga bisa kita sebut itu adalah peningkatan kualitas. Kualitas apa? Kualitas ilmunya, kualitas ibadahnya, kualitas amal solehnya, kualitas berbaginya, dan juga kualitas keimanannya. Mudah-mudahan
panjang kita melaksanakan saum ini sampai akhir Allah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa betul-betul melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, sehingga nilai-nilai Ramadan itu benar-benar melekat di dalam diri kita dan kita menjadi seorang yang bertakwa, memiliki profil yang unggul, yang hebat. Tidak hanya keimanannya tapi juga ilmunya, amal solehnya, ibadahnya di dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai abid, sebagai khalifah di muka bumi ini, yang itu insyaallah mengantarkan keselamatan kita baik dunia maupun akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengingat baik bagi saya sendiri maupun juga bagi jamaah semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.